Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan harus tetap semangat ya, meskipun belajarnya sekarang dilakukan daring lagi ya. Meskipun belajarnya dilakukan secara daring, namun kalian harus tetap melaksanakan sholat duha, mengaji di rumah, dan murojaah hafalan bersama ayah dan bunda ya. Nah, karena tema 2 sudah selesai kita bahas kemarin, maka hari ini silahkan anak-anak buka buku tema 3-nya. Kita akan membahas tema 3. Materi yang pertama yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, silahkan anak-anak buka bukunya di rumah halaman 7. Di situ ada bacaan mengenai teks eksplanasi. Sebelumnya Ibu mau tanya, kalian sudah tahu belum apa itu teks eksplanasi ya? Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa, baik itu fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Fenomena alam adalah fenomena yang tidak diciptakan oleh manusia. Contoh fenomena alam adalah letusan gunung Merapi, kondisi cuaca, dan proses pembusukan makanan. Itu merupakan fenomena ilmiah yang terjadi tidak karena manusia. Nah, kalau fenomena sosial adalah fenomena yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat yang dapat diamati dalam kehidupan sosial. Contohnya yaitu aksi solidaritas, gotong royong, kepadatan penduduk, pelanggaran lalu lintas, dan kegiatan mudik lebaran. Coba Ibu sekarang mau tanya, kalian pernah nggak mudik lebaran? Nah, mudik lebaran itu termasuk fenomena sosial. Jadi, teks eksplanasi Ibu ulangi di sini ya. Teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan suatu fenomena alam maupun fenomena sosial di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti apa? Tadi sudah Ibu bahas. Untuk tahu lebih jelasnya, yuk langsung saja kita lihat penjelasan berikut ini. Informasi pada teks eksplanasi bersifat faktual. Apa itu faktual? Faktual adalah berdasarkan fakta, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi kalau yang namanya fakta itu, kita tidak bisa ketika membuat teks eksplanasi tetapi berdasarkan pengalaman atau pendapat orang lain, itu namanya tidak faktual. Kalau faktual, informasi di dalamnya itu berdasarkan terbukti kebenarannya. Jadi teks eksplanasi itu harus benar, fakta, harus berdasarkan fakta. Kemudian di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi terdiri dari yang pertama itu ada pernyataan umum. Pernyataan umum adalah gambaran awal yang ingin dibahas pada teks. Jadi, ketika ada teks eksplanasi, maka gambaran awal, biasanya gambaran awal itu letaknya di paragraf pertama karena awal, jadi di sini dijelaskan secara garis besar, maka dinamakan pernyataan umum. Yang kedua ada deretan penjelas. Deretan penjelas adalah inti penjelasan tentang hal yang ingin dibahas pada teks. Kalau pernyataan umum masih global, masih secara umum, tetapi kalau deretan penjelas itu sudah intinya, sudah isi pembahasannya itu tentang apa gitu, penjabaran dari pernyataan umum. Itu deretan penjelas. Yang ketiga itu ada interpretasi. Interpretasi yaitu kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Nah, anak-anak, interpretasi ini bersifat pilihan. Jadi, dalam teks eksplanasi boleh memuat bagian interpretasi atau boleh juga ketika tidak menggunakan interpretasi. Yang bagian ketiga ini bebas, boleh dipakai atau boleh enggak. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi yang kedua yaitu memuat informasi yang bersifat faktual.
Nah, ini tadi Ibu sudah menjelaskan ya, kalau faktual itu berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada. Jadi tidak boleh berdasarkan pendapat kita atau pengalaman, itu tidak bisa. Tetapi harus berdasarkan ilmiah. Jadi ilmunya itu harus ada, tidak boleh mengarang. Itu namanya faktual. Lanjut. Nah, sekarang silahkan anak-anak baca buku LKS-nya halaman 7 sampai 8 yang berjudul Rangkaian Listrik. Silahkan baca dulu dengan seksama bacaannya. Nah, jika sudah selesai membaca, lanjut kembali simak video ini ya. Berikut ini ada struktur teks eksplanasi yang sudah anak-anak baca yang berjudul Rangkaian Listrik. Coba sekarang Ibu minta anak-anak hafalkan struktur teks eksplanasi. Tadi kan ada 3 ya, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Silahkan anak-anak hafalkan ketiga struktur teks eksplanasi tersebut agar ingat. Di sini struktur pada bacaan tersebut yang pernyataan umum, di situ ada pada paragraf pertama. Kenapa paragraf pertama? Karena kalau pernyataan umum itu merupakan gambaran secara umum. Pada paragraf pertama, di situ dibahas tentang pembukaan ya, pembukaan atau gambaran secara umum mengenai listrik. Kemudian deretan penjelas. Deretan penjelas ini merupakan penjabaran atau penjelasan dari pernyataan umum. Nah, ini terletak pada paragraf selanjutnya, yaitu paragraf kedua, 3, 4, 5, dan 6. Pada paragraf-paragraf tersebut dijelaskan inti tentang rangkaian listrik. Yang ketiga ada interpretasi. Pada bacaan yang telah kalian baca, di situ terdapat interpretasi atau kesimpulan yang dibuat, yaitu pada paragraf terakhir atau paragraf ke-7. Pada paragraf ke-7 tersebut telah dituliskan kesimpulan mengenai kelebihan dan kelemahan dari rangkaian listrik. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyampaikan informasi kepada orang lain mengenai teks eksplanasi? Nah, di sini ketika kita ingin menyampaikan teks eksplanasi kepada orang lain, maka kita harus menyampaikan informasi dengan suara yang nyaring. Karena teks eksplanasi ini berisi informasi, maka harus dibacakan dengan suara yang nyaring. Nyaring itu artinya keras. Yang kedua, gunakan intonasi dan ekspresi yang sesuai dengan isi informasi. Jadi ketika kita ingin menyampaikan informasi, maka intonasi atau cara membacanya itu jangan cepat-cepat dan ekspresi yang sesuai. Ketika ingin menyampaikan informasi, ekspresinya jangan sedih, harus menyesuaikan, yaitu dengan ekspresi yang menyesuaikan dengan teks, misalnya gembira atau menegangkan. Nah, itu disesuaikan. Yang ketiga, artikulasi yang tepat. Yang keempat yaitu pandangan mata ke arah pendengar. Jadi ketika kita ingin membacakan suatu teks eksplanasi kepada orang lain, maka pandangan matanya jangan terlalu fokus pada buku atau bacaan, tetapi orang yang ingin kita sampaikan informasi juga harus dipandang. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan dapat dicerna dengan baik oleh anak-anak di rumah. Jangan lupa untuk dipahami, jadi anak-anak harus mendengarkan dan menyimak baik-baik apa yang Ibu sampaikan. Jangan lupa setelah ini kalian kerjakan tugasnya dengan baik ya.